Assalamualaikum Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Ulfi. Selamat pagi. Kita akan bahas terkait dengan IKN nih Pak yang belum selesai dari target, kemudian kepala dan wakil otoritanya mengundurkan diri. Alasannya karena, beban yang terlalu berat, kemudian, targetnya belum selesai dan takut mengecewakan masyarakat. Apakah itu memang alasannya nih Pak? Silakan. Ya, sebenarnya kalau dari pemberitaan ini alasan yang sesungguhnya tidak terlalu terungkap ya ke Ya, media. Yang jelas kita tahu bahwa Bambang Susantono ini sebelumnya dia pernah menjadi wakil Menteri Perhubungan di era Presiden SBY periode kedua, dan terakhir sebelum menjabat sebagai Kepala Otoritas IKN, beliau adalah wakil Presiden Asian Development Bank (ADB) yang berpusat di Manila, Filipina. Jadi menurut saya Pak Bambang Susantono ini adalah urban planner lulusan dari Universitas California Berkeley Amerika, dan memang kompeten ya, untuk kalau dia diposisikan berada di sebagai kepala otorita. Nah, kalau kemudian dia sementara wakilnya Pak Doni Rahayu itu juga saya kenal. Beliau adalah eh, sebelumnya menjadi humas di Sinarmas Land dan terakhir managing director, dan latar belakang pendidikannya adalah arsitektur ITB. Jadi menurut saya dua-duanya punya kompetensi dan kapasitas untuk itu. ya. Bahkan Pak Doni punya kelebihan, dia sering berinteraksi dengan wartawan dan artinya dalam hal berkomunikasi dengan media punya pengalaman juga. Nah, kenapa sampai keduanya mengundurkan diri? Ya, barangkali ada hal-hal yang tidak diketahui publik, karena secara logika harusnya menjelang eh, Pak Jokowi mundur atau artinya serah terima kepada presiden terpilih, atau misalnya menjelang 17 Agustus, harusnya kan Pak Bambang Susantono dan Pak Doni Rahayu tetap berada di situ. Pasti ada hal lain yang lebih yang lebih mendasar kenapa keduanya memilih mengundurkan diri. Banyak hipotesis, banyak spekulasi yang mencuat ya, dan juga sekaligus pada saat yang bersamaan banyak orang meragukan tentang kelangsungan IKN ini. Apalagi sebelumnya banyak pro kontra ya. Tapi kalau lihat konsepnya, memang kalau dari pernyataan Pak Bambang Susantono di Instagramnya tentang 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 konsep IKN ini, yaitu ingin menjadikan ibu kota negara di IKN ini sebagai kawasan yang hijau, green, lalu cerdas atau smart, tangguh, resilient, inklusif, dan berkelanjutan. Nah, itu konsepnya ya. Itu tapi disebutkan dalam Instagramnya itu bahwa Pak Bambang Susantono ini adalah seorang urban designer, perencanaan kota ya, dan dia bukan eksekutor. Jadi dia itu bukan eksekutor sebenarnya. Nah, sementara sekarang penggantinya adalah PLT-nya, ketuanya itu Pak Basuki Hadi Mulyono yang juga Menteri PUPR, dan wakilnya adalah Wakil Menteri ATR BPN ya, Pak Raja Juli. Nah, dua-duanya eksekutor. Jadi mudah-mudahan mungkin kenapa diganti ini supaya dilakukan oleh orang-orang yang memang sekarang masanya untuk eksekusi. Nah, tapi yang jelas dari sisi finance, dari sisi keuangan, memang tidak banyak yang dana tersisa di APBN untuk membiayai IKN. Nah, itu juga bisa 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 jadi itu yang menjadi penghambat juga gitu. Apalagi walaupun Pak Prabowo menyatakan akan melanjutkan program-program pembangunan Pak Jokowi menuju Indonesia Emas 2045, tapi kan semua harus realistis ya. Sebaik apapun konsepnya, seberapa besar ambisinya untuk mewujudkan IKN, tetap harus realistis dengan dukungan finance, terutama dari APBN. Sementara eh, undangan dari pemerintah, dari negara untuk mengundang investor itu kan juga
belum maksimal ya, tidak banyak investor yang investor dari luar maksud saya yang tertarik untuk menanamkan investasi di sana. Kenapa? Antara lain salah satunya tentang kejelasan status tanah. Nah, rupanya ini persoalan status tanah ini sampai sekarang masih belum jelas. Nah, itu juga barangkali itu juga bisa menjadi salah satu faktor. Selain soal dukungan pendanaan yang minim dari APBN ya karena memang seret APBN-nya lagi kering juga kan gitu. Lalu tidak banyak investor yang mau masuk dari luar. Di dalam dari grup Jarum, grup Wimar, kecuali grup Agung Podomoro kalau nggak salah ya, Aguan itu masih stay di sana. Jadi memang kalau bagi investor kan kalau tidak ada hal yang menarik yang bisa memberikan keuntungan kan juga tidak mungkin masuk ke sana. Kira-kira itu problematikanya, Mbak Ulfi. Apakah betul ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Itu kami minta konfirmasi, Pak. Ada yang belum dibayar sampai bulanan. 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary. Sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke Presiden sekarang, begitu. Ya demikianlah kondisinya begitu ya. Dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, gitu ya. Tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat, Ibu sekalian. Ya.